Abang Di ini bawah aja, Noah. Bang. Bang. Ya, Di selamat bawah aja, siang. Bang. Salah pencet tadi. Di bawah aja. Nyimak aja, Pak. Kepencet, Bang. Oh. Mungkin abang dari Kristen apa Islam, mau ditanggapi silakan. Islam dong. Oke. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Oki. Ya, dari Kristen Ya. apa Islam, Pak? Kristen. Oke. Oke, Kristen. Saya Ya, mau silakan. tanya sama Bang Juma. Ya, silakan, Pak. Silakan. Jadi ini kalau dari saya, ini pemahaman saya, nggak tahu dari teman-teman lainnya. Saya memang mengakui Yesus itu manusia. Dia utusan. Dan saya menyembah hanya kepada Allah. Saya mengikuti ajaran Yesus karena dengan mengikuti ajarannya saya bisa sampai kepada Allah. Bagaimana menurut Bang Juma? Ya, baik. Jadi melalui ajaran Yesus sampai kepada Allah. Ajaran Yesus itu gimana, Bang? Misalnya Anda ibadah itu kayak mana itu ceritanya? Prosesi ibadahnya yang kayak mana dulu nih? Minggu kah? Ya, silakan Bang Ongki dijawab. Iya, sorry tadi ke mute. Jadi saya sebagai umatnya, saya mengikuti ajaran-ajaran dari Yesus yang mengarah ke kebaikan. Tentang ibadah saya juga belum bisa sepenuhnya menurut teman-teman yang lain. Tapi saya yakin Yesus ada jalan kebenaran yang menuju Sang Pencipta. Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, dan Yesus hanyalah manusia, gitu. Oke. Yakinkah saudara bahwa Yesus menginformasikan setelah dia terangkat ke langit akan datang seorang penolong lain? Nah, itu yang perlu saya tahu Bang Juma, gitu. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes 14. Di situ Yesus dengan jelas menerangkan, "Aku akan minta kepada Bapa," kata Yesus, "dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang," berarti kan manusia, "supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Artinya manusia ini ajarannya selama-lamanya tidak pernah berubah. Menyertai orang Yahudi. Artinya orang ini akan membahas dan menceritakan selama-lamanya tentang pengikut para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ini yang kita cari nih. Menurut saudara, seorang penolong yang datang ini siapa setelah Yesus? Kalau pemahaman saya ya, saya mungkin karena saya terlahir di lingkungan Kristen, jadi sementara saya mentok di situ Bang. Jadi ini kan saya perlu penjelasan lagi lah kayak gitu. Ya, baik. Kalau kita melihat dari Yeremia 28, di situ Tuhan mengatakan begini, mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi Yeremia 28 nomor 9 ini menceritakan begini, mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jadi Yeremia bercerita tentang Yesus. Di mana Yesus bernubuat tentang damai sejahtera? Di dalam Yohanes 14 nomor 27. Kutinggalkan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu.
apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Itu satu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Yang kedua, dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Datangnya seorang roh kebenaran yang akan memimpin dalam semua kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Seperti itu adanya. Jadi Yesus diceritakan dalam Yeremia 28 mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Yesus bernubuat tentang damai sejahtera. Ketika kemudian nubuat Yesus itu digenapi, yaitu tentang nabi yang datang, maka nabi ini mengajarkan bahwa Yesus itu adalah betul-betul nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang ditolak oleh kaumnya. Maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kan selama ini Yesus itu ditolak oleh tuan rumah Bani Israel. Mereka menolak Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias. Tetapi kenapa penolakan itu terjadi? Dikarenakan Yesus mengajarkan kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu kata Yesus. Orang Yahudi marah. Apa sih orang ini? Ini orang gila ini. Ini penyihir. Ini penyesat. Masa dia mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil dari kita dan diberikan kepada bangsa lain? Marah mereka. Begitu nabi yang dinubuatkan Yesus itu betul-betul datang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, barulah sebagian dari orang Yahudi sadar. Ternyata Yesus yang kita tolak itu betul-betul nabi tadinya. Itu yang terjadi sekarang ini. Ini nubuat Yeremia 28 nomor 9. 28 nomor 9. Nah, sedangkan yang kita cari saat ini adalah Yesaya 29 yang belum tergenapi sampai hari ini. Kalau kita cari dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau kita cari di luar dari Bani Israel, maka semua orang bisa menunjukkan siapa orang tersebut. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak mampu membaca, dengan perintah baca, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini belum ditemukan di luar Islam. Kalau Yesaya 29 nomor 12 ini tidak bercerita tentang Nabi Muhammad, lalu siapa yang pernah didatangkan kemudian malaikat, lalu ditanya, Iqra, baca ini. Lalu dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu kira-kira siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Kristen, Yahudi, sampai hari ini mingkem tidak bisa menunjukkan ada tokoh yang bisa menggenapi Yesaya 29 nomor 12. Jadi seorang penolong lain yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu adalah roh kebenaran yang datang ke atas muka bumi sebagai penolong, sebagai penghibur. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Alam semesta membutuhkan kemudian penolong lain untuk mengajak seluruh manusia menuju kepada keselamatan. Kalau Yesus kan hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Tetapi yang lain bagaimana? Yang lain butuh penolong. Siapa dia? Rahmatan lil alamin, litubayyana linnas, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Islam beriman kepada nabi yang datang kepada Bani Israel. Kami menyebutnya Nabi Isa, Kristen menyebutnya Yesus. Kami beriman, kami percaya beliau nabi. Kami percaya itu. Nah, dengan berislam berarti menerima Yesus, menerima Nabi Isa, dan menjalankan hukum-hukum Tuhan yang datang ke atas muka bumi ini. Silakan. Subhanallah. Ya, silakan Bang Eko. Baik Bang Juma. Ya, jadi berarti masih ada nubuat terakhir ya untuk Nabi Muhammad gitu ya, dari Yesus atau Isa itu tadi. Ya, itu pasti Bang. Coba kita lihat. Ya. Coba kita lihat di Ulangan 33 ya Bang. Ini bukan saya mengada-ngada, tapi yang dikatakan nubuat itu tidak nyebut nama. Nubuat itu ramalan Nabi, penglihatan Nabi yang harus tergenapi. Sedangkan orang Kristen beriman
bahwa perjanjian lama itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau begitu percayalah kepada perjanjian lama itu. Tuhan berkata bahwa di dalam Ulangan 33 nomor 2, Tuhan datang dari Sinai. Nabi Musa ini ceritanya. Terbit kepadanya dari Seir. Nabi Isa atau Yesus bersinar dari pegunungan Paran. Nah ini tanda tanya, dari pegunungan Paran ini siapa? Kalau dari Gunung Sinai adalah Nabi Musa, kalau dari Seir atau Sion itu adalah Yesus, dari Paran ini siapa? Datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci, artinya orang bersunat. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka hukum yang menyala-nyala. Artinya kaidah hukum yang datang dari Tuhan langit, pencipta langit dan bumi, untuk dijadikan penegakan hukum di tengah-tengah seluruh umat manusia. Ini siapa? Berasal dari pegunungan Paran yang pernah membawa pasukan 10.000 orang bersunat, artinya orang suci, orang kudus, lalu membawa hukum-hukum yang menyala-nyala untuk dunia. Ini siapa ini? Harus tergenapi. Nggak bisa tidak menyebut nama, tapi siapa yang cocok? Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000 orang yang bersunat dengan membawa hukum yang menyala-nyala? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu siapa? Yesus? Bukan. Musa? Bukan. Paulus? Bukan. Lalu siapa? Hezekia? Bukan. Gideon? Bukan. Yehuda? Bukan. Lalu siapa? Benyamin? Bukan juga. Yusuf? Bukan juga. Lalu siapa? Nabi Musa? Bukan. Lalu siapa? Siapa yang melumpuhkan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan dari Madinah dan mengislamkan sejazirah Mekah? Itu siapa? Lalu hukum yang dibawa ke Mekah sampai hari ini kobaran apinya tidak pernah padam. Itu siapa tuh? Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Api yang dimaksud di sini adalah hukum Tuhan. Sampai hari ini tidak pernah padam hukum itu. Hukum yang datang di tengah-tengah umat yang ada pada masa itu menghanguskan semua hukum jahiliyah yang ada. Nah itu siapa orangnya? Harus dicari. Nah, ini perjanjian lama. Sekarang kita masuk di perjanjian baru. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Kok jadi referensi? Yes, karena ini adalah catatan orang yang melakukan penyelidikan. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah nabi itu dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Nomor 23, dengarkan. Dan akan terjadi. Harus terjadi. Harus terjadi. Tidak bisa tidak. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari umat kita. Ini siapa ini pelakunya nih? Siapa pelakunya? Sosok nabi, siapa yang menentang hukum yang dibawa akan dilenyapkan. Ini siapa kira-kira? Setelah Yesus siapa? Yesus tidak mungkin. Karena Yesus yang dilenyapkan, bukan Yesus yang melenyapkan. Berarti ada kemudian hukum Tuhan yang menyala-nyala, yang harus ditegakkan, di mana siapapun yang membantah hukum itu akan dibakar dengan api Tuhan. Kira-kira ini siapa oknumnya ini, teman-teman? Baik yang Muslim maupun yang Kristen. Siapa nabi yang sama seperti Musa dan terjadi, kata-kata di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 23, dan akan terjadi, berarti harus ada peperangan, harus ada pembasmian, seperti Nabi Musa membasmi semua bangsa-bangsa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibasmi. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kira-kira nih, siapa oknum ini? Yesaya 29:12, siapa oknum ini? Kisah Para Rasul Ulangan 3:32, siapa kemudian nabi tersebut? Kemudian Kisah Para Rasul 3:22-23, siapa nabi tersebut? Satu lagi, di dalam Kejadian 49 nomor 10,
Kita lihat apa yang diterangkan di sana. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Masih ada kerajaan Yehuda hari ini? Masih ada? Masih ada raja-raja Yehuda hari ini yang punya kerajaan? Masih ada? Ada yang bisa jawab? Yang Muslim, raja-raja Yehuda hari ini masih ada kerajaannya? Bantu saya bang. Ada kerajaan Yehuda hari ini? Izin Bang. Kosong. Enggak ada. Enggak ada Bang Guru. Kosong. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahannya tidak akan pergi di antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka yang berhak atasnya inilah kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Subhanallah. Pertanyaan saya, ia mengambil kerajaan Yehuda, dan setelah kerajaan Yehuda itu ada di pundaknya, dia mampu menaklukkan hukum pada seluruh bangsa-bangsa. Ini siapa? Dari keturunan Nabi Abraham alaihissalam ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Telusuri di tahun 2024. Mana dari keturunan Ishak atau keturunan Nabi Ismail yang masih berjaya kerajaannya sampai hari ini dengan hukum-hukum dari langit? Ada? Enggak ada. Islam, shalom, damai sejahtera. Sedangkan perpindahan kerajaan Yehuda ke Vatikan itu tak ada ceritanya. Vatikan itu kerajaan yang dibentuk oleh kekaisaran, bukan dibentuk oleh para nabi, bukan dibentuk dari unsur kemudian membawa pasukan suci, bukan. Kerajaan Vatikan itu adalah kerajaan yang sudah terbentuk dari sebelum ada Kristen di dunia. Sebelum Yesus ada, kerajaan itu sudah ada. Sedangkan kerajaan Yehuda akan diberikan kepada bangsa lain, di mana yang berhak atas kerajaan itu dia mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Bagaimana mungkin, tolong kalimat saya yang terakhir ini diselami. Bagaimana mungkin hukum Tuhan yang datang kepada Yehuda, yang datang kepada Israel, bisa ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa, sedangkan hukum Tuhan yang datang kepada Yehuda dan Israel itu hanya berlaku kepada bangsa Yehuda dan Israel. Mana poinnya? Baca Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Baca Mazmur 174 19 20. Baca Ulangan 33, Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Yehuda Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Yakub. Lalu bagaimana bisa dipakai hukumnya Bani Israel yang hanya untuk Bani Israel digunakan untuk menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Tidak mungkin. Karena hukum yang datang kepada Bani Israel hanya untuk mereka Bani Israel. Sedangkan hukum dari langit yang dibawa oleh Tuhan kemudian melalui nabinya berdasarkan Ulangan 33 nomor 2, dia adalah hukum yang menyala-nyala, yang menghanguskan semua hukum dan menaklukkan bangsa-bangsa. Kejadian 49 nomor 10, tidak akan beranjak kerajaan Yehuda, tongkat kerajaannya, lambang pemerintahannya tidak akan bergeser dari kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Satu lagi, Yesaya 42 nomor 1 kita baca. Apa yang dituliskan di sana? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini siapa ini yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Musa. Musa hukumnya hanya untuk Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Baginda ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika rizq bil bayyinati waz zubur. Demikian Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk menyatakan Al-Quran kepada seluruh bangsa-bangsa agar manusia paham apa yang harus mereka laksanakan di atas muka bumi ini. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau datang untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Ini tidak dialami oleh Musa, tidak dialami oleh Isa. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika saya tanya kepada saudara, hukum apa yang Anda lakukan? Hukum yang saya lakukan adalah apa? Dari Yesus untuk Anda yang bukan Yahudi itu apa? Ibadah. Ibadah gimana? Katanya gitu doang, Gurunda. Ibadah yang mana yang Anda lakukan? Salat? Seperti apa Yesus mencontohkan salat? Hari Minggu. Iya, Bang. Minggu itu bukan perintah dari Tuhan. Perintahnya Sabat. Sabat itu untuk Bani Israel. Ulangan 33 itu hanya untuk Bani Israel. Lalu apa yang Anda lakukan? Tak ada. Tetapi kalau Anda menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua prosesi ibadah lengkap, include. Inilah yang diterangkan dalam Ulangan 33 nomor 2. Tuhan datang dari Sinai, terbit dari Mesir, dari Ser, dan ia nampak bersinar dari pegunungan Paran. Paran ini Mekah. Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu, 10.000 orang, bukan puluhannya, ini terjemahan yang keliru. Di sebelah kanannya nampak kepada hukum yang berapi-api. Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, makasih. Habis kopi. Mungkin silakan Bang ditanggapi Bang juga Bang di sini. Terima kasih banyak Bang Yuma. Mungkin saya juga nggak bisa lama-lama juga di sini masalah ya. Mungkin di sini juga ada kan orang-orang dari kita Muslim juga, Kristen juga ada di sini. Jadi saya nggak banyak waktu lah mungkin di sini. Tapi nggak apa-apa Bang, silakan aja Bang. Bang Juma, silakan aja Bang, nggak apa-apa Bang. Cukup inilah. Tapi saya percaya kalau Nabi itu tidak ada yang mengajarkan kejahatan, pasti mengajarkan selalu ke arah kebajikan. Tapi seperti yang dijelaskan Bang Juma tadi, berarti saya harus mencari jalan kebenaran yang disampaikan Nabi Isa, Nabi Yesus kami. Itu. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bang Juma ya. Silakan. Bang Ki jangan pergi dulu Bang Ki. Tadi setelah yang dijelaskan Bang Juma tadi, coba Anda jadikan PR bagi Anda supaya Anda tidak jadi penasaran begitu loh. Ya, jadi kita di sini saya cuman ada satu PR lagi di kitab Matius ayat 7 lah. Ayat 7 di 3. Enggak apa-apa, dipertanyakan aja langsung selagi di sini ada Gurunda Bang Zuma di sini. Enggak apa-apa, ditanyakan aja langsung. PR-nya biar terselesaikan gitu. Matius 7 ayat 23 Bang Juma. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai Matius 7, kita jangan ambil data dari nomor 21, 22, 23, jangan. Karena kita terlepas dari ekornya nanti. Ambil satu perikop. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi ini siapa? Nabi ini peramal. Nabi ini pemimpi. Kalau dalam tradisi Bible. Nabi peramal, nabi pemimpi, nabi itu yang memiliki penglihatan dan mimpi-mimpi tentang apa yang Tuhan ramalkan, apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi ramalan bagi mereka. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Artinya waspadalah kepada peramal-peramal palsu, penulis-penulis palsu, pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu, penubuat-penubuat palsu. Yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus dengan menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala, tapi sesungguhnya mereka adalah orang Romawi yang buas. Roma identik dengan serigala.
itu lambang. Domba identik dengan Yerusalem, itu lambang, simbol. Di mana tertulis di dalam Yeremia 50:17 yang disebut domba hanyalah Bani Yakub. Itu dulu. Artinya waspadalah kepada non Bani Yakub yang datang kepadamu ngaku-ngaku keturunan Yakub. Itu intinya. Nah, ini 3 SKS ini kalau di STT. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pemimpi-pemimpi palsu, pengarang-pengarang palsu yang berkata berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan pewahyuan. Itu maksudnya. Yang datang kepadamu, di sini murid-murid Yesus yang kupingnya dengan mulut Yesus bertemu, dengan menyamar seperti domba, membuat dirinya nampak seperti pengikut para nabi Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas, berasal dari non-Yahudi. Dari buahnya, buah di sini apa? Pengajaran. Kamu akan mengenal mereka. Dari pengajarannya, kamu dapat melihat mereka. Dapatkah memetik buah anggur dari semak duri? Nah, ini perumpamaan. Artinya, nabi palsu tidak akan melahirkan ajaran baik dan tidak akan melahirkan pengikut baik. Anggur tidak akan mungkin kemudian dihasilkan dari pokok semak duri. Buah arak dari rumput duri itu tidak mungkin. Demikian setiap pohon yang baik, pohon ini ajaran, agama. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Tidak mungkin, kata Yesus nomor 18-nya. Tidak mungkin pohon yang baik, nabi yang baik akan menghasilkan pengikut yang tidak baik, buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik, nabi palsu, menghasilkan buah yang baik, pengikut yang baik. Itu tidak mungkin. Nomor 19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan, setiap nabi yang tidak menghasilkan buah yang baik, pengikut yang baik, ajaran yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, kalau kemudian yang datang setelah Yesus, Paulus, Lukas, Matius, dan seterusnya pengarang-pengarang Bible ini adalah buah, adalah pohon yang baik, maka tentu pengajarannya pun, pengikutnya pun, umatnya pun akan baik. Tapi kita lihat, apa kata Yesus di data nomor 20-nya? Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi dari ajarannya, jadi dari umatnya, pengikutnya, kamu akan mengenal mereka. Apa itu? Coba 21-nya. Bukan setiap orang yang memanggil dan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jangan Tuhan ya, karena itu Tuhan. Ini sebenarnya kekeliruan. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Sayyid, Tuhan atau Syekh, ya, atau Guru, atau Mar, atau Kurio, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ingat, yang memanggil Yesus Tuhan, yang memanggil Yesus dengan panggilan hormat, itu ada 2 golongan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, yang kedua adalah orang-orang non-Yahudi. Yahudi tetaplah berasal dari ajaran Yehuda dan Israel, sedangkan yang non-Yahudi adalah Kristen, Katolik, dan seterusnya. Jadi ada 2 yang mendudukkan Yesus ini dengan panggilan Tuhan, Kristen dan Yahudi. Tetapi apa kata Yesus? Buahnya itu bisa kamu lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kristen menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa yang di surga. Kristen makan babi bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Kristen ibadah minggu bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Kristen mengutuk hukum Taurat bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Kristen menjadikan Paulus bukan atas kehendak Bapa yang di surga. Kristen menjadikan kitab kanonik dan surah-surah Paulus bukan atas sebagai pedoman beragama, bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Nah, apa endingnya? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Ini Kristen. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Ini hanya Kristen yang lakukan.
dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini juga hanya Kristen yang melakukan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tuh. Orang Kristen akan berkata, orang Yahudi juga bang. Kenapa? Orang Yahudi juga, murid-muridnya juga ngusir setan pakai nama Yesus. Mereka juga bermujizat pakai nama Yesus. Oh iya, memang. Tetapi mereka melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Murid Yesus mengenal Yesus sebagai utusan, sedangkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Di situ kelirunya. Di situ pembedanya. Makanya tidak setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan masuk surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Berarti hanya Yahudi. Sedangkan Kristen memanggil Yesus Tuhan bukan atas kehendak Bapa. Mereka bernubuat, bermujizat, mengusir setan atas nama, bukan atas perintah Bapa, tapi atas keinginan mereka berdasarkan bisikan bintang timur yang datang mengajarkan dirinya sebagai Yesus di tengah-tengah orang-orang Romawi. Nah, ini bang, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa penyesat yang akan diusir oleh Yesus adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi, non-domba, ngaku-ngaku domba, non-Bani Yakub, ngaku-ngaku Bani Yakub. Inilah yang akan diusir oleh Yesus. Siapakah dia? Apakah Islam? Bukan. Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Lalu siapa? Yang bukan Yahudi memanggil Yesus Tuhan, tetapi melakukan prosesi agama tidak berdasarkan firman Tuhan. Tak lain dan tak bukan adalah karistek. Makanya di Al-Quran itu bung, di kitab suci Al-Quran, umat Islam itu dikatakan apa? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, apa yang mereka sembah di dunia itu menjadi musuh mereka nanti di akhirat. Dan apa yang mereka sembah itu, pujian-pujian mereka terhadap yang mereka sembah akan diingkari oleh yang mereka puji. Maksudnya, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada dirinya. Itu maksudnya Al-Quran. Al-Ahqaf ayat 6. Kristen menurut Al-Quran akan menjadi musuh bagi Yesus. Dan Kristen menurut Al-Quran, Yesus akan mengingkari semua pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Apa buktinya? Matius 7 yang kita ulas tadi. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Anda orang yang cerdas, punya hati, punya kalbu, punya nalar, mendengarkan paparan tentang Matius 7 dan juga penggenapan Al-Quran menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti orang akan dikumpulkan, Yesus akan memusuhi kalian, Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Apa yang Anda lakukan? Ya nggak bisa apa-apa Bang Jema. Jadi begini, Bang Jema. Silakan. Jadi begini. Jadi ini kan kesimpulan aja ya, kesimpulan. Jadi yang belum mungkin ya, yang belum saya penuhi petunjuk dari Yesus adalah pesan terakhir dari Dia. Tapi intinya saya percaya Dia adalah utusan dan Bapa adalah Allah. Yes. Ya, semoga aja saya diberi petunjuk dan bisa memenuhi pesan terakhir dari Yesus itu sendiri. Oke, terakhir dari saya Bang. Seperti dari pembicaraan nasihat dari Bang Juma, itu akan ada satu apa yang memimpin 10.000 pasukan gitu ya Bang Juma. Iya, Ulangan 33 nomor 2. Tadi ya. Iya. Iya. Oke, terakhir dari saya Bang. Itu Bang Juma. Di Yohanes 16 nomor 14, apabila seorang penolong
itu datang, dia akan memuliakan aku. Itu dulu. Sekarang Anda lihat, di mana Yesus dikatakan ditampar, ditonjok, ditelanjangin, ditombak, dibunuh. Dan di mana kemudian sosok yang sama ini lahir tanpa ayah, Nabi di tengah-tengah Bani Israel, dikatakan suci, dimuliakan, tidak tersentuh oleh orang-orang kafir, tidak tersentuh oleh penganiayaan. Setelah dia datang, ketika namanya disebut, selalu dirangkai dengan penghormatan dan penghargaan dan kemuliaan. Isa alaihi salam, Hosana, Hosana anak Daud. Di mana kemudian Hosana anak Daud itu digaungkan sampai hari akhir zaman? Hanya ada di Islam. Apa itu? Alaihi salam, Isa al-Masih alaihi salam, Isa Mesias, keselamatan atasnya. Itu hanya ada di Islam. Sedangkan ciri-ciri roh kebenaran ketika ia datang, ia akan memuliakan aku. Memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Bayangkan, bayangkan. Orang bersetubuh dengan ayam, bersetubuh dengan kambing, bersetubuh dengan binatang, bersetubuh dengan orang tuanya sendiri, membunuh ibunya, memperkosa ibunya. Semua itu dosa-dosa nista hina ini diserahkan kepada Yesus. Apakah dia dimuliakan? Dengan mengatakan seluruh dosa-dosa orang di atas muka bumi ini disimpan di atas pundak Yesus. Apakah itu dimuliakan? Semua dosa-dosa manusia, membunuh, memperkosa, merampok, nepotisme, korupsi, semua dilimpahkan kepada wajah Yesus. Apakah Yesus sedang dimuliakan? Tidak. Tetapi ketika kemudian di dalam Al-Quran dosa-dosa itu dilimpahkan, ingin dilimpahkan kemudian kepadanya, apa kata Al-Quranul Karim kemudian? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada itu terjadi. Bal rafa'ahullahu ilaihi, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Subhanallah. Sebelum dihinakan kemudian oleh orang-orang sezamannya, menurut Al-Quran, melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penolong yang memuliakan Nabi Isa, dia katakan dengan jelas, barafahullahu ilaihi, Allah mengangkatnya. Tidak sempat diludahin, tidak sempat ditonjok, tidak sempat diludahin, tidak sempat ditelanjangin, tidak sempat digantung di pohon, tidak sempat ditombak. Berarti yang memuliakannya ini siapa? Islam atau Kristen? Itu poin terakhir. Tapi kalau Anda masih mengiyakan iman Kristen itu betul, berarti Anda mengiyakan Yesus itu harus dinistakan, Yesus itu harus dihinakan, Yesus itu harus kemudian dinisbahkan sebagai orang yang menanggung semua kemaksiatan manusia laknatullah di atas muka bumi ini. Orang yang berbuat dosa masuk ke dalam surga, Yesus yang tidak berbuat dosa pasti ke neraka. Kenapa? Karena dia menanggung semua dosa-dosa yang ada. Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus orang Kristen dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Orang yang terkutuk tempatnya di neraka. Baca Ulangan 27 dari data 23, 24, 25, 26 sampai pada 26. Sorry. Baca. Dari situ aja. Kalau Anda menggunakan akal sehat, subhanallah, kami umat Islam 24 jam siap pasang badan terhadap hinaan-hinaan Kristen terhadap Nabi tersebut. Nabi kami Isa alaihissalam yang dipalsukan namanya oleh Barat menjadi Yesus, kami siapkan diri kami untuk membentengi itu. Yesus yang disebut dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa alaihissalam bukanlah manusia terkutuk, bukan yang diludahi, bukan yang ditampar, bukan yang ditelanjangin, tetapi yang dilakukan prosesi seperti itu adalah orang yang menggantikan posisinya. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit, tidak dibunuh untuk menjadi tumbal bagi dosa-dosa Romawi dan Yunani, tidak dibunuh untuk menjadi tumbal bagi kepuasan penguasa Romawi pada saat itu. Percayalah, apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Barafahullah ilahi wa kana Allahu azizan hakima.
Tetapi Allah mengangkat Nabi tersebut ke hadiratnya. Sebab Allah Maha Perkasa, sebab Allah Maha Bijaksana. Tidak akan membiarkan hambanya yang suci teraniaya oleh orang kafir laknatullah. Sekira begitu Bung, semua bolanya saya serahkan kepada Anda. Anda tinggal memahami, merenungkan apa yang kami jelaskan ini. Demikian. Baik. Saya sangat berterima kasih. Ya, silakan Bang. Ya, izin Bang Guruda. Ini saya mau sampaikan pesan Yesus kepada saudaraku ini ya. Pesan-pesan Yesus kepada Anda semua yang tersesat ya. Khusus kepada Kristen. Di dalam Yohanes 16 nomor 12 sampai 13, Yesus berkata, masih banyak hal yang ini aku sampaikan kepada kalian. Tetap kalian tidak sanggup menerimanya sekarang. Namun ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan menuntun kalian supaya mengerti segala ajaran yang benar. Cukup sekian ya. Itu aja saya pesan. Terima kasih Bang Farid. Terima kasih Bang Juma. Jadi Ya, sama-sama. atas PR-nya ini saya sangat berterima kasih. Jadi cuma ada satu PR lagi buat saya. Kalau pemahaman mungkin saya sudah sangat mengerti, sangat paham, dan itu ajaran dari kita juga sudah bertentangan dengan saya. Cuma ada satu PR, yaitu yang seperti yang disampaikan Bang Juma. Ya, semoga saya bisa menjawab PR itu Bang Juma. Jadi saya kayaknya nggak bisa lama di sini, jadi nggak enak juga kan kalau dilihat yang lainnya juga segala apa. Jadi saya terima kasih banyak pada Bang Ambulan, terutama kepada Bang Juma atas Sama-sama, Bang. masukan-masukannya. Jadi mudah-mudahan saya bisa memecahkan PR yang dikasih Bang Juma kepada saya. Dan saya minta doa juga, semoga saya bisa diberi petunjuk. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Makasih banyak semuanya ya. Ya. Selamat siang. Sama-sama. Ya, nah, sapa dulu, silakan host, kembali kepada host, silakan disapa yang baru. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Silakan Selamat dilanjut siang, teman-teman. Tokil. Saya